Jadi pertanian itu tidak identik dengan sesuatu yang kotor-kotor, kemudian berpenghasilan rendah, itu ternyata tidak selamanya seperti itu. Selama kita mau belajar tentang pertanian, terutama menguasai teknologi, mindset itu bisa kita rubah. Nyatanya sedikit demi sedikit saya bisa membuktikan kalau pertanian itu tidak seperti itu. Iya, 6 kali 9 per bulan lubang 2000. Mungkin kalau lubangnya bisa ditambah, bukan lubang yang lain ini ya, bisa ditambah, mungkin bisa nambah omset. Ya, jadi omset per bulan itu sekitar di angka 2,5 juta lah. 2,5 juta. Maafam, mantap, segar setiap hari. Yes. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ngobar Sojo. Ngopi bareng Ansor Melati Harjo. Pada malam hari ini saya tentunya tidak sendiri, ditemani oleh sahabat Ahmad Arif Syarifuddin. Beliau ini adalah sekretaris 2 Ansor Melati Harjo. Juga beliau ini adalah guru di SMK 6 Kendal. Juga sudah mulai pertanian hidroponik. Mari kita perkenalan dulu dengan Mas Ahmad Arif Syarifuddin. Monggo Mas. Terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini. Ya. Senang sekali saya di kesempatan malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bergabung, bertukar pengalaman, juga mungkin sedikit banyak nanti saya akan berbagi ilmu seputar budidaya pertanian tanaman hidroponik seperti itu. Perkenalkan seperti yang sudah disampaikan, ini saya Mas atau Pak ini? Sahabat lah. Oh sahabat, oh iya benar ya, sahabat. Oh iya betul ya. Ya sahabat Tahul nih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Syarifuddin, nih biasa dikenal dipanggil dengan sahabat Arif seperti itu. Kemudian di Ansor. Iya, jadi kurang lebih 1 tahun silam, 1 tahun silam saya diamanahi untuk bergabung di Ansor sebagai sekretaris 2. Ya. Itu sekretaris pertama kan Mas Anang. Oh iya, Mas Anang. Ya, sahabat Anang. Beliau juga sibuk sekali gitu. Betul ya. Juga kesibukannya di guru SMK. Iya, di sudah SMK. beberapa tahun di SMK itu. Iya, untuk di SMK 6 itu saya mulai kerja itu 2011. Jadi lulus itu langsung ditarik di sana. Itu awalnya sebagai tenaga laboratorium. Ya, tenaga labnya di lab pertanian. Kemudian sambil kuliah lulus 2016. Kemudian mulai 2019 ditarik menjadi tenaga guru. Luar seperti biasa. Itu ya. Tamu malam hari ini adalah ya luar biasa semua. Iya, luar biasa kemarin semua, itu loh. Ini beliau ini kan di Ansor, mulai Ansor berarti kan tahun kemarin ya. Tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin, ya benar. Itu mula-mula saya kan juga usuli, diberikan masukan, masukan oleh Mas Yudi dan juga senior di dusun panjenengan. Iya, jadi udah diganti sing nom-nom saya. Gitu. Apa sih? Kesibukan panjenengan, kesibukan sehari-hari panjenengan itu apa saja? Ya, oke. Ya. Jadi untuk kegiatan saya ya, selain bekerja di SMK 6, di rumah saya juga
berusaha kecil-kecilan lah ya, partai kecil seperti itu belajar berwirausaha menanam tanaman hidroponik. Ya, Itu hidroponik. sistemnya apa greenhouse apa ya. Itu apa nih greenhouse ya? Iya, betul, Greenhouse. betul ya. Jadi Apa untuk tanaman hidroponik itu memang bagusnya pakai greenhouse. Jadi Greenhouse. lebih aman ya dari hama penyakit juga. Apalagi kalau sayur hidroponik itu kan rentan ketika kena hujan langsung itu rentan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian sebelumnya saya sangat mengapresiasi nih ya. Jadi terobosan dari Pemuda Ansor Melati Harjo untuk membuat sebuah podcast ya. Boleh tepuk tangan? Ya. Ini ya, mantap ya. usulnya Mas Selamat. Oh iya, jadi saya sangat mengapresiasi ya, ini sangat luar biasa di samping mungkin untuk bisa sebagai wadah untuk berbagi ilmu atau untuk menambah silaturahim mempererat silaturahim di antara anggota juga syiar juga ya, syiar. ini, ya bagian syiar juga apalagi kita hidup di zaman digital ya seperti ini ya ini jadi sangat luar biasa terobosannya. Semoga ke depan podcast dari Ansor Melati Harjo ini bisa berkembang, ya, bisa maju, ya, bisa membawa manfaat, ya, membawa berkah dan maslahat untuk kita semuanya. Amin. Ya. Kemudian nyambung lagi seputar hidroponik ya. Jadi greenhouse ya tadi. ya, Greenhouse. sampai greenhouse ya tadi ya. Ya, sampai greenhouse. Jadi greenhouse itu green itu hijau, house itu rumah. Ya, jadi rumah hijau lah. hijau Ya, ya, rumah berarti hijau. pas Ya, dengan pas. NU ya. Ya. Angsor itu kan Ya, hijau. ya, hijau. Ya, cocok nyambung ini ya. Nyambung. Ya, nyambung dengan bahasan kita malam hari ini ya. Jadi kurang lebih saya mau mulai usaha hidroponik ini akhir 2019. Berarti sudah kurang lebih ya 3 tahun lah ya. 2019, 20, 21, 22, 23 ya. 3 tahunan ini. Ya. Insya Allah suka duka sudah banyak dialami ya, sudah banyak dialami. Kemudian mengawali dengan topik kita bertani hidroponik ya. Bertani hidroponik itu dimulai dari pembibitan, Mas. Berarti sendiri, bibitnya sendiri, membuat sendiri ya? Ya, jadi sendiri, terus ya, jadi untuk kriteria sayur yang bisa dibudidayakan dengan hidroponik itu jenisnya apa saja? ya, Mungkin kalau cabai bisa lah. ya, Atau saya itu kan senang dengan menanam brambang, yaitu bawang merah ya. bawang merah ya. Itu bisa enggak kalau di hidroponik? Iya. Ya, Jadi pada prinsipnya itu semua tanaman itu bisa ditanam hidroponik itu bisa. Cuman kita lihat dari sisi efektivitasnya. Iya. Jadi kalau tujuan utama dari hidroponik itu kan memanfaatkan lahan yang semakin sempit, semakin ke sini gitu kan, biar lebih efektif. Jadi kalau untuk sayur itu bisa memuat banyak, kamot banyak lah bahasanya seperti itu. Jadi untuk jarak tanam sayur itu bisa 20 cm kali 20 cm itu sudah bisa. Tapi kalau untuk cabai katakan seperti itu, kemudian terong, tomat, itu paling enggak kan jarak idealnya kan 60 70 atau 50 60. Kalau di hidroponik? Kalau di hidroponik 20 20. Oh. Jadi ya bisa di hidroponik, cuman kalau sayur itu di tanah itu jarak tanamnya itu berapa? Iya, kalau untuk sayur itu rata-rata 20 20 sudah berani. Ya 20 cm itu sudah berani kalau sayur. Kalau cabai kan paling enggak ya, 60 70 gitu. Jadi kemarin saya mencoba itu tanam cabai itu kan ya jadi kerempatan. Kena penyakit lah warna-warna. Iya. Sekarang mati. Karena ya belum tahu betul dengan cara pengobatan nih dan cara pemupukan itu kan masih awur-awuran ya cara bahasa awur-awuran. Ya nanti saya akan tanyakan ya, bisa. Lebih baik mana? Lebih baik mana dari organik dan anorganik itu? Ya, nanti kita sampai ke pemupukan. Ya, kita nyambung ke awal tadi ya, sampai di pembibitan. Oke. Jadi kriteria sayur yang
biasa saya budidayakan itu ada ini ya, ada Ini apa Mas? Pakcoy. ini pakcoy ya. Pakcoy. Ya, ini Pakcoy pakcoy atau atau bahasa ya, pakcoy bukan bucoy ya, pakcoy. Ini biasa dikenal kalau orang Jawa itu sawi cendok. Ya, sawi cendok, sawi pentol itu sama. Jadi ini bahasa kerennya pakcoy bahasa Indonesianya. Kemudian cesin juga bisa. Kemudian kebetulan ini saya bawa kangkung juga. Ya, ini lumayan Wah, segar ya. lumayan segar-segar. Kayak wajahnya sahabat Tahul ini sedang segernya ini. Segar. Ya, ini Iya, segar segar. banget, ya. Luar biasa Jadi ini ada kangkung juga bisa. Kemudian bayam bisa, selada juga bisa. Itu kemudian untuk media ya, media. Untuk media dari sayuran hidroponik itu kita bisa memakai kokopit. Kokopit yang ada di sekitar kita itu yang gampang. Kan apa? Itu dari kelapa itu ya? Sabut kelapa lah. Sabut kelapa. Sabut kelapa itu bisa. Heeh. Kemudian kita harus menyiapkan ini ya. Jadi namanya ini. Ya, net pot. Ya, namanya net pot ini. Ini untuk tempat kita menanam sayurnya ya awalnya nanti seperti itu ya. Jadi Berarti kalau sudah semai ya, bahasanya semai, ya, semai. terus nanti tingginya berapa langsung dikasih sini atau nanti dikasih apa itulah. Ya. Jadi kita awalnya nyemai dulu. Nah, nyemai nyemai dulu di nampan gitu. Jadi untuk media hidroponik itu yang umum biasa digunakan itu rock wool namanya. Rock wool itu kayak gasbul itu. Kayak busa, kayak busa. Tapi khusus ya, khusus. Ya, nanti itu di online banyak itu. Ya, nanti kalau penasaran rock wool, ketik aja rock wool di Shopee atau di apa itu banyak. Ya, itu kalau nggak pakai itu bisa tadi yang saya sampaikan bisa pakai sabut kelapa. Ya, kokopit itu. Nah, kokopit itu. Nah, itu juga bisa. Kemudian setelah semai umur 1 minggu, 1 minggu. lah baru dipindah ke sini. Ya. Ya, dipindah ke sini kemudian dimasukkan ke talang-talang hidroponik yang sudah disiapkan. Itu. Di awal mulanya kita mempersiapkan benihnya, pembibitannya baru nanti pindah tanam setelah umur 1 minggu. 1 minggu itu. setelah semai itu. Nah, setelah semai. Ya. Ini minum. Terus jadi ada pengobatan dan apa itu namanya itu? Pemupukan dan seterusnya lah. Apa ada kesulitannya apa tidak dengan model seperti ini? Oh iya. Jadi mungkin ya lebih ringan daripada menggunakan media tanah ya. Iya. Jadi saya sampaikan salah satu keuntungan dari budidaya hidroponik itu adalah salah satunya lebih praktis, lebih cepat, lebih cepat panennya. Jadi kalau nanam secara konvensional di tanah itu paling enggak 1 bulan 30 hari sampai 35 hari kan untuk umur sayur itu seumuran segitu. Tapi kalau untuk model hidroponik itu 25 hari sudah bisa dipanen. Ini aja baru umur berapa 14 hari ini segini. Wah, ini 14 hari. Jadi seminggu lagi ini sudah siap panen ini untuk kangkungnya ini 14 hari. Iya, ini 14 hari ini. Ini sebegitu cepatnya ya karena memang nanti kan kalau cepat panen ya kita cepat dapat uang. Nah, itu yang menjadi menjadi penyemangat. Ya, jadi kembali lagi ke tadi manfaat dengan sistem hidroponik itu yang pertama lebih bersih, lebih cepat panen, kemudian lebih aman dari hama penyakit ya. Kemudian yang utama itu, jadi ternyata kalau di mindset kita, jadi dari cara pandang kita itu pertanian itu kan identik dengan sesuatu yang kotor seperti yang harus berkotor-kotoran ya, penuh keringat, kemudian berpenghasilan mohon maaf rendah. Nah, petani selama ini identiknya seperti itu. Tapi ternyata dengan
dikemas dengan ilmu yang memadai, dengan teknologi yang memadai, itu ternyata mindset pertanian yang seperti tadi itu ternyata bisa dirubah. Jadi kalau dengan sistem yang hidroponik ini nggak harus berkotor-kotoran, ya, tidak harus berkotor-kotoran karena kita tidak Tidak bersentuhan menggunakan langsung dengan tanah tidak, sama sekali gitu. tidak, ya. Dan kalau di tanah itu kan biasanya harus menyiangi matun lah bahasa bahasa Bedoli suket. bedoli suket, nggih, Jadi matun, bedoli suket, ya. matun. Jadi kalau di hidroponik nggak ada sejarahnya seperti itu. Nggak ada Berarti seperti yang itu. yang Lebih tumbuh itu ya sayurnya ya itu. sayurnya itu, ya. Tidak ada Jadi hemat tenaga juga, nggak ada tenaga untuk itu. Jadi untuk perawatannya cuma tadi setelah mempersiapkan benih, begitu tanaman masuk talang, kita tinggal ngontrol pemupukan aja. Pemupukannya berarti lewat air yang Ya, lewat. Jadi sistemnya adalah air itu dibuat muter. ya Jadi ada tandon, bawah tandon, ditarik ke atas, kemudian dibagi per talangnya. Ini kalau ada gambarnya lebih bagus ya nih ini. perlu Ya, kita. perlu, ya. Nanti Sebenarnya sudah mempersiapkan presentasi ini sebenarnya, ya. Ditampilkan di sini lebih Besok jelas, bisa lebih mengena ini. Tapi urusannya nggak apa-apa, Mas ya. Slamet itu. Ya, nanti mungkin ke depan ya, Ke depan. bisa ditampilkan gitu kan. Lebih Boleh. lebih mengena, ya, lebih mengena. Tapi sementara manual dulu aja ya penjelasan. Open donasi kudune. Ya, kode keras ini. Ya. Jadi ada tandon, kemudian ditarik pakai water pump itu, akuarium itu, pompa akuarium itu. Biar lebih hemat listriknya. Nah, kalau sanyo lumayan boros nanti, ya. Pakai water pump itu ditarik kemudian dibagi per talang-talang itu. Ya, nanti kalau untuk lebih jelasnya penasaran boleh main ke tempat saya. Ini perlu belajar. Boleh main ke tempat saya, lihat-lihat. Ya. Ya, selfie gratis, ya, boleh ya. Boleh. Ya, silakan untuk lebih lanjutnya boleh main ke tempat saya. Kemudian tadi dibagi per talang. Setelah itu kembali lagi ke tandon lagi. Jadi muter 24 jam. Berarti nanti kalau pemupukannya di Dan tandon. pemupukannya nanti lewat tandon itu. tidak Di satu-satu tandon ya, nanti kita gitu. masuk ke pemupukan nanti. Ya. Biasa. Nanti kita masuk ke pemupukannya seperti apa. Ya, jadi itu lebih praktis, lebih mudah, lebih bersih dan mudah. Itu perawatannya. Perawatannya sangat mudah. Oke. Jadi Untuk hama penyakit. ya, hama penyakit. Hama penyakit. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Jadi salah satu kunci budidaya tanaman apapun Ya. itu memang kita harus mengenal dan menguasai bagaimana mengendalikan hama penyakit. Ya. Ya. Jadi kadang sebagus apapun tanaman, misalnya cabai begitu ya. Cabai begitu. Sebagus apapun tanamannya, begitu seminggu sebelum panen kena patek semua gitu kan. itu Gagal panen. gagal panen. Padahal sudah berharap wah ini bisa mendapat keuntungan yang luar biasa. ya. Wah, bisa beli apa gitu ya. Sementing orang bojo meneh. Ya. Itu kasihan yang belum Oh, ada jomblo ini satu ini ya. Ya. Jadi nyambung sama penyakit nggih, sahabat Tahul. Jadi memang itu kuncinya. Kalau untuk di sayur relatif lebih mudah ya untuk hama penyakitnya. Kalau hama itu biasanya ya hampir sama di konvensional. Ya ada ulat, ada belalang. Kadang ada yang nerobos masuk itu, walaupun sudah di greenhouse, mungkin sesekali memang ada kecolongan, sempat kecolongan. Tapi lebih bisa terkendali lah daripada yang di katanya kan di lahan terbuka. apa itu kan greenhouse itu sudah dikelilingi apa itu namanya Paranet, waring, ya, Waring, screen house namanya, ya screen. Nah itulah green. Ya. Berarti kan sudah diminimalisir. Jadi penyakit itu apa? Ada kupu, ada belalang dan lain sebagainya itu yang terbang-terbang itu kan mungkin tidak bisa masuk ke situ. Iya, jadi ternyata kalau saya amati itu dia memang pintar. Jadi masuknya itu
bersamaan dengan buka. Ya bersamaan dengan pintu begitu dibuka ya yang punya masuk Berarti tahu. ya dia tahu kayaknya sudah ngindemi dulu kayaknya. Gimana Pak mlebu Ya, kapan nggih? langsung dia masuk gitu ya sempat kecolongan juga. Jadi itu hamanya hampir sama dengan Konvensional. konvensional biasa. Yang agak serem itu memang kalau pemula dan ini harus tahu banyak memang yang penyakit. Jadi kalau hama itu yang kelihatan, ya kalau penyakit itu kan nggak kelihatan. Nah itu yang kadang memang agak merepotkan itu. Jadi kalau apalagi dengan sistem ini Nah, salah itu satu kelemahan. mungkin kan dari apa itu? Dari benihnya bisa, Jong. Bisa juga juga. terbawa Dari dari benih benihnya. bisa. Tapi yang paling jelas dari kondisi lingkungan. Jadi Gitu. jamur, jadi penyakit itu kan salah satu penyebabnya kan. Nek tanah itu mungkin jamur kan mungkin penyebabnya dari apa itu dari pemupukan. Nah, kalau pakai hidroponik itu kan air semua. Iya, betul. Nah, air semua itu mungkin jamurnya itu dari mana itu? Iya, jadi untuk penyakit itu penyebabnya bisa dari jamur, Jamur. bisa dari virus, bisa dari bakteri. Tapi yang paling ngeri itu kalau di sayur memang jamur. Jadi begitu kena jamur itu yang pertama diserang itu akarnya. Oh, akar. Oke, akarnya itu salah satu indikasinya akarnya ketika dicek ini kan kalau kriteria akar yang segar kan putih bersih, dan baunya sedap, baunya sedap. Ya, ini ya. Jadi baunya sedap. Kalau yang mulai indikasi terkena jamur itu dia tidak sebanyak ini akarnya. Jadi Mungkin warnanya memang juga hitam. hitam. Ya, Hitam terus baunya menyengat. Lah ini tanda-tanda kena jamur ini harus segera dipindah atau segera dicabut. diatasi nih. Ya, harus segera diatasi. Itu caranya dengan sejauh ini belum ada yang dengan cara organik, memang harus kimia. Ya, jadi kita pakai fungisida di tandonnya itu. Ya, jadi mengatasinya seperti itu. Nah, kalau itu di hidroponik, kalau di konvensional kan pengobatan ada antrakol dan apa itu eksotin apa nih Pak? Itu warna-warna Iya, itu. macam-macam, saking banyaknya mereknya. Ono remazol barang itu. Nah, itu kalau pakai hidroponik apa juga menggunakan fungisida yang seperti itu? Iya, jadi sama. Jadi sejauh ini memang untuk yang istilahnya pestisida nabati atau pesnap itu untuk jamur, virus dan teman-temannya kita memang masih menggunakan pabrikan. Kalau untuk yang pesnap yang untuk hama kayak nyemprot ular, nyemprot kutu daun itu sudah bisa, yang pakai organik itu bisa. Sudah pakai ada. ya sudah pakai daun sirsak itu bisa. Pakai daun sirsak, daun mindi itu ditumbuk, disaring ambil airnya bisa. Sudah banyak ya. Pakai Ya. Pakai tembakau ya? Daun tembakau juga bisa. Ya, jadi sudah banyak tersedia di alam kalau untuk yang hamanya. Tapi kalau yang untuk penyakit memang Penyakit. belum ini. Berarti jenis fungisida itu ya? Ya, yang penyakit itu yang disebabkan oleh jamur, virus, bakteri. Kalau di cabai ya, kita ngobrol cabai juga nggak apa-apa ini ya. Nggak harus sayur ya. Jadi mungkin berbagi ilmu. Jadi penyebab jamur itu kalau di cabai itu patek. Ya, patek Kalau itu dengan yang luar biasa. mirsani Pak ada Langsung bercak hitam. bercak hitam terus ya kadang putih ya terus blentong-blentong itu wis ora payu dole nek kena itu kan. Nah, apalagi nyebarnya cepat, lah itu patek itu penyebabnya jamur itu. Kemudian kalau yang bakteri nek panjenengan sampun nate mirsani ada tanaman cabai atau terong atau tomat sing maune ketara seger. Iya. Ujuk-ujuk layu dadak nih kok. Langsung mati itu. Nah itu bakteri itu, namanya layu bakteri. Layu bakterinya Pseudomonas atau apa itu. Nah itu. Jadi ngeri itu, untuk penyakit itu memang ngeri. Langsung mati. Langsung mati. Patek, kemudian banyak lah itu. Ya. Nah, ini kan sudah apa itu? Sudah
mulai tanam dan perawatan, panen sekarang. Oh, Panennya dan nanti dikemanakan. Oh iya, pertanyaan yang bagus ini ya. Luar biasa Kemana ini kan? hostnya luar biasa ini. Hasil latihan. Ya. Mungkin sebelum ke panen saya berikan salah satu kunci keberhasilan dari hidroponik. Iya. Ya, kuncinya itu tadi yang pertama kita harus menguasai hama penyakit. Iya. Ya, yang kedua Intinya kan harus ilmu dulu. ilmu. Ilmu itu penting. Penting. Jadi ono ungkapan man aroda dunya. Kita harus ngomong. Biasa ya. Dalile metu iki. Wis. Nek sapa wong gelem ngarepake menginginkan dunia, maka fa'al dengan ilmu. Nah, termasuk belajar ini Sukses di di pertanian. hidroponik itu kan harus menggunakan ilmu. Pakai ilmu. Harus menggunakan ilmu. Ya, lanjut. Kuncinya belajar dan belajar. Ya, itu. Itu wae belajar. Belajar. Tentulah ilmu dari Dari wayan ayunan sampai liang lahat ya. Itu. Wis ngono ki digawe wae intine luru ilmu padha kae. Cocok. Ayo lanjut Mas. Oke, lanjut. Itu Pak. Dugipun dipun nika mau. Dawuh barang. Dari apa itu? Ya, kunci keberhasilan Pemasaran, ya. kunci Kunci keberhasilan hidroponik itu yang pertama tadi kita harus menguasai hama penyakitnya. Ya. Kalau itu sudah kita kuasai, insya Allah aman ya, aman. Kemudian kunci yang kedua adalah di pemupukan. Ya, jadi rahasia dari hidroponik itu yang banyak. Mungkin berapa apa ya? Kalau Ya, berapa, pupuknya apa, dosisnya apa, ya. dan berapa hari? Berapa hari ya. Selamat datang sahabat. Oke. Ini adalah Ini yang sahabat kemarin. militan ya. Luar biasa Sahabat ini. militan. Ya. Jadi untuk pemupukan ya. Jadi pupuk dari hidroponik itu memang khusus. Memang khusus. Kalau di tanah pakai rampen. Pakai rampen, pakai pupuk kandang itu bisa ya. Tapi kalau di hidroponik memang khusus. Ya, memang khusus. Yang yang sudah saya coba ini memang namanya pakai AB Mix. Ya, itu merek pupuknya AB Mix. Jadi itu perpaduan dari pupuk A dan B di mix. Mix itu kan dicampur. Iya, dicampur ya. Nah, A ya. AB Mix. Di blend ya. Jadi pupuk A dan pupuk B di mix ya, namanya AB Mix. Nanti kalau butuh itu sekarang zamannya online, wis apa-apa nih online ki ono pokoknya. Ya, AB Mix. Ya. Itu jadi pupuk A itu berisi kandungannya Ya mungkin kalau sejenis ya apa itu ada ya maaf ini sebut merek. Sebut merek ya. Jadi ada calon gandasil D dan gandasil B ya. Jadi mungkin pada prinsipnya secara teori A-nya itu kandungannya pupuk makro. Makro itu berarti pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Contohnya itu NPK. N itu nitrogen, P itu fosfor, K itu kalium, Ca kalsium, sulfur, magnesium. Lah niku NPK, Ca, SMG itu. Belajar Mas. Belajar dan belajar. Ya, jadi A-nya itu kandungannya pupuk makro. Isine NPK, CASMG niku napa rumus ilmiahe. Lah NPK niku saged dipadosi nek ajeng damel ki ambek niku prinsipe N niku saged diperoleh dari urea. Niku kan kandungannya N niku. P itu bisa dari SP36. Sejenis apa sing nek SP36 niku mes. TS. Bener. Mes. TS. Tukang pupuk jagung. Tukang pupuk jagung. Mesti apal ya. TS niku kandungan utamanya P, fosfor. Terus K niku kalium. Kalium niku bisa dari KCl. KCl itu bisa nek ajeng ngracik ki ambek niku saged. Nggih. Nek ajeng bisa. Nggih. Bisa ngracik. Kemudian B niku unsur mikro. Mikro itu berarti nek wau makro saiki mikro. Lah nek mikro niku berarti kecil.
UMKM kan mikro Iya, berarti mikro, menengah ke kecil. ke Kecil. bawah. Apa Ya. menengah ke atas? Menengah ke bawah. Ya, mikro itu berarti kecil. Iya. Jadi pupuk yang harus ada dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil. Nggih, walaupun kecil tapi harus ada. Harus ada. Nah, niku contohnya nggih FE, ZN, lah macam-macam. Lah, Kapan-kapan ini harus diteruskan ke rumah ke monggo. rumahnya Nggih, Mas monggo. Arif ini. Kita biar belajar Karena secara langsung. Ansor ini kan apa ya? Ya kan di ranting. Jadi di ranting itu kan di perkampungan lah. Nah, mungkin ya banyak yang pengen belajar tentang penanaman sayur dan lain sebagainya itu bisa langsung. Iya, bisa. Atau mungkin podcastnya mungkin outdoor gitu ya. Wah, bisa nanti ya, Mas. Bisa. Yang penting krunya siap, Krunya siap loh. Siap. Outdoor siap. Outdoor. Langsung ke TKP. Nah, Iya. itu malah luwih berkena ya. Ya. Itu. Oke, nyambung lagi sama pupuk sahabat Ya. Tahul. Jadi Maaf tadi nih, saya putus-putus kan biar asik lah. iya, biar asik. Betul, biar lebih hidup. iya. Nah, ini jadi tadi pupuknya itu khusus namanya AB Mix, AB Mix. Itu merek dagang tapi pada prinsipnya kalau mau buat sendiri bisa. Ya. Tadi yang NPK ngeracik sendiri termasuk tadi yang disebutkan sahabat Tahul itu gandasil D dan gandasil B. D itu daun, B itu buah. Nah, itu sama. Jadi formulanya kalau jenengan ngecek di merek di plastiknya itu Ya, pasti itu NPK, CASMG dan macam-macam. Nah, kemudian untuk pengukurannya, lah ini yang paling penting ini. Nah, ini. Nah, ini intinya kuncinya di hidroponik ya. Tapi kalau di tanah ada sih. Apa? Apa itu? Tentang pengukuran itu ada ya? Di tanah Ada juga. Iya. Jadi untuk dosis pupuk itu saya sudah membawa alat ini. Nah, ini harus saya tampilkan ini. Ya, penuh persiapan ini. Ini juga sudah membawa ini juga Ini sudah biar dibawa dari dalamnya beliau nih. Wah, iya. luar biasa ini. Hijau-hijau. Seperti Gendirone NU. sangat luar biasa. Oke, jadi untuk berbudidaya hidroponik kita harus mau nggak mau memang harus kenal dengan alat itu ini ya. Ini alatnya namanya EC meter. Ya, ini alatnya EC meter. Bagi yang mau hidroponik harus punya ini. Ini carane cah sekolah ki yo bolpene lah. Ya. Nah, nek carane wong macul yo pacule. Nah, pacule iki. Nah, perlu. jadi untuk mengukur kondisi kebutuhan pupuk terhadap tanaman. Oke, jadi untuk satuan kan pupuk tadi kan dilarutkan ke tandon, ke tandon, ke air. Nah, jadi harus diukur dosisnya, jangan sampai overdosis, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, sahabat Tahul. Ayatnya ada, ada ya, sesuatu yang berlebihan itu Kelalen. tidak baik. Ya, jadi termasuk pemupukan di sayuran hidroponik harus tepat waktu, tepat dosis, dan tepat aplikasi. Nah, itu kuncinya 3 dalam pemupukan. Jadi semua itu harus tepat dan pas. nek pas niku penak. Penak. Penak pas. Jadi seperti di NU kan ada tawasud, iktidal dan tawazun. Nah, itu tepat sekali. Mantap. Dilanjut. Ya, Apa itu? Oh ya ini. Ya, jadi ini namanya EC meter. Ini nanti kaitannya untuk mengukur jumlah kebutuhan pupuk. Nah, untuk satuan pengukuran pupuk hidroponik itu pakai namanya ppm, part per million. Nah, itu apa itu? ppm. Nah, nanti untuk info lebih lanjut boleh main ke rumah ya. Ini dasar-dasarnya saja ya. Ini dasar-dasarnya saja di sini. Contohnya kalau pengukuran panjang itu kan ada sentimeter, ada meter. Nah, ini kurang lebih itu kalau di hidroponik berarti pakainya ppm. ppm. Jadi untuk tanaman kecil, tadi setelah nyemplung pertama dari tempat semai ke talang itu paling enggak 300 ppm.
Nah, nanti 300 ppm. Kemudian nanti setelah tambah besar umur seminggu tambah 200 lagi. Menjadi 500. Ya, 500. Kemudian semakin tanaman besar itu per minggunya naik terus. Naiknya 300. Kalau untuk yang segini ini umur 2 minggu ini berarti sekitar 600-700. Berarti kan ini kan sudah contohnya Nah, dari apa yang telah dilakukan oleh Mas Arif ini buktinya. Jadi sangat hijau sekali. Iya, Sangat luar biasa. Buahnya cepat banget Pertumbuhan. ya. Ini umur 2 minggu ini. Sangat luar biasa. Ya, jadi Jadi tidak hanya teori, langsung. Luar biasa ini. Ini kalau di metri ya berapa? Wes, luar biasa. Jadi Ansor itu punya banyak potensi. Potensi. Iya, banyak potensi. Banyak ahli juga ya. Ini ahli. Ini multi talent juga ini sahabat kita yang satu ini. luar biasa. Talentnya banyak. Yang penting tidak bambung. Ya itu sampai sendok kan ini kan pakcoy. Pakcoy. Itu bahasa apa itu pakcoy itu? Bahasa Indonesia apa Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris sama Bahasa ini Inggris, pakcoy. pakcoy. Ya, pakcoy. Nek wong dhewe yo. Ya nanti ini kan belum sudah saya Nanti sampai ke situ nanti. Saya sudah tanyakan nanti pemasarannya dan kemarin itu kan kita mengundang yang multi talenta itu loh. Oh, Tukang sayur gitu loh. Tukang cukur. Oh. Wah luar biasa. Ngowol. Maklar. Apalagi tukang klenik. Klenik. Gitu. Luar Terus apa biasa. itu berarti? Oh ya, sampai mana tadi? Iklan ya. Iklan dulu. Iya. Jadi ini harganya 60.000 nih. Tapi untuk insya Allah wong ora ogros, ora grusak-grusuk. Luar biasa 60.000 itu sangat murah Ini sekali. untuk Kalau enggak forever together pokoknya ya, untuk awet lah. Paling nanti yang habis baterainya saja, ini nanti bisa diganti baterai. Ya, jadi ini berarti kalau tanah itu kan ada pH ya, pH. iya pH. Berarti itu ada alatnya sendiri apa menggunakan Ya, itu apa kalau ini yang EC atau TDS ini untuk mengukur pupuknya. bisa? Oh, ya. Ya, jadi Berarti ada sendiri-sendiri ya? ya ada sendiri-sendiri. Ya, ini Nanti ada yang lupa ini ya. Pertanyaan bagus. Jadi di hidroponik juga kita mengenal dengan pH. Ya, Nah, kalau di tanah namanya pH tanah. Kalau kita tidak menggunakan tanah berarti menggunakan air, berarti ada pH untuk mengukur air. Oh, ada. Jadi itu kaitannya pH sama pH itu kan derajat keasaman. Keasaman. Jadi itu nanti kaitannya dengan efektivitas pemupukan. Jadi kalau pH-nya netral itu dapat menyerap pupuk dengan baik. Tapi kalau pH-nya pH rendah itu asam, pH tinggi itu basah. Nah, ini. Nek wong Jawa ngarani asem-asemen. Lho, ana tanduran kok ora mudut-mudut, kuntingan kok pertumbuhannya ora apik ki ngopo? Nek wong Jawa biasanya ki asem-asemen nek lemahe. Nah, itu berarti kurang pH-nya terlalu rendah. terlalu rendah. Untuk menaikkan ditambah pupuk kandang. Pupuk kandang atau dolomit, mohon maaf. Ya, kapur pertanian itu. Ya, berarti Jadi kalau untuk menaikkan itu pakainya dolomit. Kalau untuk menurunkan nek pH-nya terlalu tinggi basah itu bisa pakai pupuk kandang. Nah, termasuk berarti kalau tidak bisa besar jangan pakai pupuk kandang. Itu loh kan pakai dolomit. itu dideteksi dulu. Dideteksi dulu. Ini kan ada tes pH tanah kan ada sing lancip nih kok. Itu ditancapke pantes jebule kok pH-nya rendah. Nah, berarti solusine ditambah campur dolomit. Ini apa sangat bermanfaat sekali. malam ini bermanfaat sekali. Bagi saya sendiri juga karena saya pengen seneng tani juga. seneng tani lah. Tapi menggunakan tanah. Kalau menurut sahabat yang kemarin itu kletak-kletik. Itu. Terus pemasaran lah. Oh iya. Pemasaran sampai ke pemasaran ya. Ini kan sudah luar biasa jadi. Menurut pemasarannya. Ini kan kalau mungkin di daerah sini kan masih konvensional ya. Konvensional itu mungkin masih
di tanah lah. Nah, kalau di greenhouse ini itu pemasarannya bagaimana? Ya, untuk Apa sayur langsung pakai apa? Ke entek langsung apa bagaimana? ya, Ya, ya. Jadi konsumen untuk langsung. pemasaran itu ada dua, offline dan online. Online. Ya, Iya. offline dan online. Untuk yang eh, offline Iya. itu kita juga sudah bekerja sama dengan SMK 6 juga. Jadi di Oh, sana iya, iya. di sana itu sudah punya rekanan, namanya perusahaannya Vertindo. Jadi itu nanti masuk ke supermarket Oh, itu untuk iya. sayurnya. Jadi kita bisa biasa rekanan ke SMK 6 itu, begitu panen dibawa ke sana, kemudian nanti dibawa ke Semarang, masuknya ya kayak Superindo, kayak supermarket Luar seperti itu. biasa ya. Ya itu Berarti yang kan pertama. yang Kemudian bisa juga langsung ke konsumen. Jadi sejauh ini untuk yang sayur-sayur mudah di pasaran kayak cesin, kemudian kangkung, kemudian Pak Coy. bayem, Bayem. pakcoy, itu biasanya saya langsung ke konsumen. Jadi yang sering sana nerima itu selada sama romen, ya romen nanti Apa itu romen? Belum tahu ya. ya, nanti Apa? Daunnya bagaimana itu romen? romen itu Jelasnya. kayak selada. Nanti bisa browsing ya. Nah, penasaran Ya, bisa bisa. browsing. Selada, romen, kemudian sawi cendok sana masih mau. Iya. Ya, kalau tapi untuk yang kangkung, cesin, kemudian bayem itu ya mau tapi harganya kurang masuk. Ya, jadi saya langsung ke konsumen. Jadi untuk di satu greenhouse itu Berapa meter itu greenhouse itu yang jenengan itu? ukurannya ukurannya cuma 6 kali 9. Oh, 6 kali 6 9. kali 9 yo sak baturan kurang sidik lah. Oke. Sak baturan kurang sidik. Itu kan harus kita kapan-kapan Iya, perlu bisa diagendakan, bisa, boleh. bisa langsung ke Main. TKP lah. Ya, ke TKP. Biar langsung dipotret-potret sama kamera itu. Ya. Jadi untuk pemasaran yang sudah saya lakukan, alhamdulillah ini saya sudah punya pasar yang bagus, yaitu nembusi Cina-Cina Sukorejo itu. Jadi sudah punya rekanan Cina-Cina Sukorejo itu ngambilnya di tempat saya semua. Bahkan dia tiap hari kalau ada itu mau dia. Sayangnya kan ini saya belum bisa tiap hari panen. Paling enggak 2 minggu sekali itu baru bisa panen. Kalaupun tiap hari ada itu sananya mau. Ya karena Biasa ya tahu sendiri kalau orang Cina itu kan memang sangat peduli dengan kesehatan. Ya. Sangat peduli dengan kesehatan. Makanya kalau dia tahu ini tidak pakai semprot, kemudian organik itu wah langsung biasa. ya langsung Kita antusias. harus punya mindset yang ke situ sekarang. Ya. Bagaimana tanaman kita atau sayuran kita apa ya jenengane maksimal mungkin tidak menggunakan pestisida Ya. sing apa itu Kimia. kimia. Ya. Kalau sini organik kalau bisa itu pikiran kita harus ke situ Ya, kalau harus bisa ke situ ya, kalau bisa. menuju pertanian yang Saya itu sehat melihat ya. apa itu di tempat sana itu pakai semprotnya modelnya Over kimia kayaknya over itu lah, ya, over. kasih kocor-kocor itu. Tapi memang makan racun. ya tapi memang kondisinya dilema sih memang Dilema, kalau petani iya. yang konvensional itu ketika nggak disemprot itu orang uman karo hama Iya. penyakitnya, tapi begitu disemprot ya memang Ya, di sisi lain saya sekarang ya. ini sedang mengalami. Ya di sisi lain Slomot kabeh. Lah iya, itu kan sedang belajar. punya teman yang luar biasa tidak bisa berkomunikasi lah yuk ora tahu ngopi bareng kan. Ini kan juga belajar untuk analisa usaha. ya. Keuntungan dari jenengan itu apa itu nanam ini greenhouse itu. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus ini ya. Bagus terus. Hostnya luar biasa. Karena ada timnya. Ya, jadi untuk analisa usaha Mungkin ini yang terakhir, Mas. ya, yang terakhir ya. Ini
Luar biasa luar ini biasa yang ini. terpanjang dan yang terlama. Ya, jadi untuk analisa usaha ini dengan ukuran lahan 6 kali 9 itu masuk 2000 lubang tanam. 2000 Lubang tanam. Ya, masuk 2000 lubang tanam. Kemudian untuk perikatnya itu kan saya jualnya ikatan. Ikatan ya. Ya, Kayak ikatan. sayur itu Kayak ikatan gini ya. itu nanti misalnya ini nanti tiga pot Ya, ya, kayak gini. Ya, ini kan pas 3 ini ya. ya. Pas 3 diikat. Nah, kayak Segitu. gini, ini pas 1 ikat. Itu saya jualnya 3,5. Jadi mungkin bisa Ya dikalkulasi sendiri ya. Berarti 2000 dibagi 3. Itu 2000 Itu sekitar 700 ikat lah. Gitu 700 ikat kali 3,5. Ya. Itu berarti berapa ya? Hampir 2,5 juta. Jadi Dari greenhouse ukuran iya 6 kali 9 per bulan lubang 2000. Mungkin kalau lubangnya bisa ditambah, bukan lubang yang lain ini ya, bisa ditambah mungkin bisa nambah omset. Ya, jadi biasa. omset per bulan itu sekitar di angka 2,5 juta lah 2,5 juta per bulan. per bulan. Ya. Ya untuk sampingan lah ya, untuk sampingan. Itu untuk sampingan. Nah, pokoknya ini Ya. belum. Wah, pada malam ini sungguh luar biasa, sahabat-sahabat. Masalah pertanian hidroponik ya. Iya, Hidroponik. pertanian hidroponik. Kata beliau ini adalah sampingan. Sangat luar biasa. Untuk kata-kata yang terakhir bagi inilah Ansor Melati Harjo, panjenengan monggo. Ya. Untuk Sahabat-sahabat sahabat-sahabat Ansor ya, terutama khususnya di wilayah Melati Harjo iya, dan umumnya di seluruh Indonesia. ya seluruh Indonesia, pakai di luar negeri kalau bisa. Ya, di luar negeri juga. Ya. Tetap semangat untuk berorganisasi Siap. ya, menguri-uri organisasi. Insya Allah NU adalah organisasi yang legal. Legal. Ya, legal dan didukung sama pemerintah juga. Jangan malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang NU ya, terutama pemuda Ansor ya, Nahdien. Ya. Kemudian semoga bisa tambah maju, tambah jaya, bisa membawa manfaat, maslahat untuk umat ke depan. Ya. Amin amin. Luar biasa. Kemudian satu pesan lagi. Satu pesan lagi. Satu pesan lagi untuk pemuda-pemuda yang suka bertani ya. Jadi satu lagi, kita harus bisa merubah mindset kita terutama di bidang pertanian. Jadi pertanian itu tidak identik dengan sesuatu yang kotor-kotor, kemudian berpenghasilan rendah. Itu ternyata tidak selamanya seperti itu. Selama kita mau belajar tentang pertanian, terutama menguasai teknologi, mindset itu bisa kita rubah. Nyatanya sedikit demi sedikit saya bisa membuktikan kalau pertanian itu tidak seperti itu ya. Bisa bersih, bisa pakaian rapi, penghasilannya juga lumayan. Nah, pesan-pesan dari sahabat Ahmad Arif Syarifuddin. Wah, sungguh luar biasa. Mungkin cukup sekian dari kami. Ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.